3 jam aku berdiri di tepi jalan basah, menunggu pria yang mengaku mobilnya mogok di kantor. Lalu sebuah foto masuk ke ponselku. Suamiku sedang tertawa, berangkul gadis muda di sebuah restoran mahal. Gadis itu adalah Sania, keponakanku sendiri, anak yang kubiayai, sekolahnya sejak ia kecil. Mereka menyangka aku perempuan lemah yang bisa dibuang begitu saja. Mereka bahkan sudah menyiapkan surat untuk menyebutku gila. Tapi mereka lupa satu hal. Rumah tempat mereka berpesta itu, atas nama siapa? Apa yang mereka tabur malam ini akan mereka panen sampai menangis. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menyentuh lagi. Sekarang, siapkan hatimu karena cerita ini tidak akan mudah untuk didengar. Namaku Larasati, 36 tahun. Aku bekerja sebagai arsitek di sebuah biro perencanaan di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun aku berdiri di profesi ini. Dari juru gambar biasa sampai memiliki nama yang diperhitungkan orang. Orang mengenalku sebagai perempuan yang teliti, yang membaca denah lebih cepat daripada membaca perasaan orang. Mungkin disitulah letak kesalahanku. Aku terlalu percaya pada apa yang tampak rapi di permukaan. Aku bisa menghitung beban sebuah tiang sampai angka di belakang koma. Tapi aku gagal menghitung beban kebohongan di rumahku sendiri. Aku menikah dengan Reza 7 tahun yang lalu. Saat itu ia hanya manajer pemasaran biasa di sebuah perusahaan properti kecil. Gajinya tidak besar. Mobilnya masih kredit. Kontrakannya sempit di pinggiran Bekasi. Aku tidak peduli soal itu. Aku mencintainya karena tutur katanya yang lembut. Dan caranya menatapku seolah aku satu-satunya perempuan di dunia. Yang tidak kusadari, tatapan itu bisa dipelajari. Bisa dilatih. Bisa dipasang seperti topeng, lalu dilepas saat tidak ada yang melihat. Tahun-tahun pertama pernikahan kami biasa saja. Tidak mewah. Tapi cukup. Aku yang menanggung sebagian besar kebutuhan rumah. Penghasilanku sebagai arsitek jauh lebih stabil daripada komisi Reza yang naik turun. Aku tidak pernah mengungkitnya. Bagiku, rumah tangga bukan tempat menghitung siapa membayar apa. Reza sering pulang larut. Katanya proyek properti tidak kena jam. Aku percaya karena aku sendiri sering lembur menggambar. Kami seperti dua orang yang tinggal di rumah yang sama, tapi berjalan di jalur yang berbeda. Aku tidak menyadari betapa jauh jalur itu mulai melenceng. Di tahun ketiga, aku membeli sebidang tanah di kawasan Cilandak dengan tabunganku sendiri. Lalu, aku merancang rumah itu dengan tanganku sendiri. Setiap sudutnya, setiap jendela yang menghadap taman. Aku menggambar denahnya di malam-malam panjang, sambil membayangkan keluarga kecil yang bahagia akan tumbuh di dalamnya. Sertifikat tanah itu atas namaku. Akta rumah itu atas namaku. Semua kurus sendiri di hadapan notaris, karena memang aku yang membayar semuanya. Reza tahu itu. Dulu ia bahkan memujiku. Kamu perempuan paling hebat yang pernah aku kenal. Las, katanya sambil memelukku dari belakang. Aku menyimpan kalimat itu seperti menyimpan harta. Aku tidak tahu bahwa harta itu palsu sejak awal. Kami tidak dikaruniai anak sampai tahun keempat. Itu menjadi celah pertama yang mereka manfaatkan. Ibu mertuaku, Bu Surti, mulai sering datang ke rumah tanpa kabar. Tatapannya selalu turun ke perutku lebih dulu sebelum menyentuh wajahku. Perempuan itu kalau tidak bisa memberi keturunan, ya harus tahu diri, katanya suatu sore. Sambil menyeruput teh di ruang tamu rumahku sendiri. Aku diam. Aku menahan banyak hal malam itu. Aku selalu pandai menahan. Mungkin terlalu pandai. Reza, yang duduk di sampingku, tidak membela. Ia hanya menunduk, menatap layar ponselnya. Saat itu aku pikir ia sungkan pada ibunya. Aku tidak tahu. Diamnya bukan rasa sungkan. Diamnya adalah persetujuan. Aku sempat memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya, tidak ada yang salah denganku. Tapi aku tidak pernah memaksa Reza ikut memeriksakan diri. Setiap ku ajak, ia marah. Memangnya kamu pikir aku yang bermasalah? Bentaknya.
Aku menyerah. Aku menelan tuduhan itu sendirian. Seperti aku menelan semua hal yang lain. Malam-malam, aku berbaring memandang langit-langit. Bertanya pada diriku sendiri, apa yang kurang dariku? Padahal yang kurang bukan ada padaku. Yang kurang ada pada laki-laki yang tidur memunggungiku setiap malam. Lalu, datanglah Sania. Sania adalah anak dari kakak perempuanku, Mbak Wati, yang tinggal di sebuah kampung di Jawa Tengah. Keluarga kakakku sederhana. Suaminya hanya buruh tani. Penghasilan mereka tidak pernah menentu. Saat Sania lulus SMA dan ingin kuliah, tidak ada biaya sama sekali di keluarga itu. Aku yang mengangkat tangan. Aku bilang pada Mbak Wati, biar Sania ikut aku ke Jakarta. Aku yang tanggung kuliahnya. Mbak Wati menangis di telepon. Ia seperti mencium tanganku lewat suara. Kamu malaikat. Las, katanya berkali-kali. Aku tidak merasa jadi malaikat. Aku hanya merasa ini hal yang sewajarnya dilakukan seorang tante pada keponakannya. Mungkin juga jauh di lubuk hatiku. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya mengasuh seorang anak, walau anak itu bukan darah dagingku sendiri. Sania pindah ke rumahku di Cilandak saat usianya 18 tahun. Aku memberinya kamar terbaik di lantai 2. Kamar yang dulu kusiapkan untuk anak yang tak pernah datang. Aku membelikannya laptop, baju, dan semua yang ia butuhkan untuk kuliah. Aku membayar uang kuliahnya di sebuah universitas swasta setiap semester, tanpa pernah telat sehari pun. Gadis itu memanggilku Tante Laras dengan suara manja. Ia memelukku setiap pagi sebelum berangkat kuliah. Ia bilang, aku adalah ibunya yang kedua. Aku percaya setiap kata itu. Tuhan, betapa aku percaya. Aku ingat malam pertama Sania di Jakarta. Ia menangis, ketakutan karena pertama kali jauh dari ibunya. Aku menggenggam tangannya. Aku berkata, tenang, Nak, Tante di sini. Tante tidak akan kemana-mana. Ia tertidur sambil menggenggam tanganku malam itu. Aku menatap wajahnya yang polos dan berjanji dalam hati akan menjaganya. Bertahun-tahun kemudian, tangan yang sama itu akan menggenggam pisau di balik punggungku. Tapi malam itu, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya seorang tante yang bahagia, karena rumahnya yang sepi akhirnya terisi suara seorang gadis muda. Tahun-tahun berlalu. Sania tumbuh menjadi gadis cantik berusia 22 tahun. Reza memperlakukannya seperti adik kecil. Mengantarnya kuliah saat aku sibuk. Mengajaknya makan di luar saat aku lembur. Aku senang melihatnya. Kupikir, akhirnya rumah ini punya kehangatan yang selama ini terasa kosong. Aku terlalu sibuk dengan proyek-proyekku untuk melihat apa yang tumbuh diam-diam di bawah atap rumahku sendiri. Aku merancang gedung-gedung megah untuk orang lain. Sementara fondasi rumahku sendiri sedang digerogoti rayap dari dalam. Perubahan pertama yang kusadari adalah soal uang. Reza mulai sering bicara tentang kesulitan keuangan perusahaannya. Lagi ada pemotongan gaji. Las, susah sekarang, katanya sambil menghela napas panjang. Lalu, ia mulai meminta, sedikit demi sedikit, untuk ini, untuk itu. Untuk menutup cicilan, katanya. Untuk modal usaha sampingan, katanya. Aku, yang memegang seluruh keuangan rumah tangga, selalu memberi. Namaku ada di setiap rekening penting yang kami miliki. Aku tidak curiga sama sekali. Suami meminjam uang istri. Apa yang salah dari itu? Yang aku tidak tahu, uang itu tidak pernah jatuh ke tempat yang ia sebutkan. Uang itu mengalir ke tempat lain, ke tangan lain. Kebiasaan kecil Reza mulai berubah. Tapi aku terlambat membacanya. Ia mulai lebih memperhatikan penampilannya. Parfum baru, kemeja baru, potongan rambut yang lebih muda dari usianya. Ponselnya kini selalu ia balik menghadap meja, selalu dibawa ke kamar mandi, selalu dalam mode senyap. Suatu malam, aku bertanya iseng, "Mas, kok wangi banget hari ini?" Ia tersenyum. "Masa suami sendiri nggak boleh wangi?" Aku tertawa kecil dan tidak bertanya lagi. Aku percaya, karena mempercayai lebih mudah daripada mencurigai orang yang kau cintai. Itulah kelemahan terbesar perempuan sepertiku. Kami lebih takut kehilangan kepercayaan
daripada kehilangan kebenaran. Bu Surti, ibu mertuaku, kini semakin sering datang dan menginap di rumahku tanpa permisi. Setiap kali datang, ia memperlakukan rumahku seolah miliknya sendiri. Ia memerintah, ia mengatur. Ia mengomentari semua yang kulakukan. Suatu pagi, saat aku hendak berangkat kerja, ia menghadangku di ruang tamu. Mau kemana lagi kamu pagi-pagi begini? Perempuan itu harusnya di rumah, mengurus suami, katanya ketus. Saya kerja, Bu, jawabku sopan. Saya arsitek, ia mendengus. Kerja, kerja. Tapi anak saja tidak bisa kasih. Untuk apa perempuan kerja kalau rumah tangganya kosong? Aku menelan kalimat itu, seperti biasa. Tapi malam itu, aku mencatat satu hal di hatiku. Penghinaan ini bukan lagi sekedar luka. Ini adalah pola yang sedang dibangun untuk merendahkanku di mata semua orang. Yang lebih menyakitkan, Sania mulai berubah sikap padaku di rumah. Gadis yang dulu memelukku setiap pagi, kini lebih sering mengabaikanku. Ia hanya manis saat membutuhkan sesuatu. Suatu sore, aku mendengar ia bicara di telepon dengan temannya, di kamarnya yang pintunya tidak tertutup rapat. Iya, tante aku tuh kaya, tapi ya gitu, mandul. Kasihan sih, tapi ya rezeki orang beda-beda, katanya sambil tertawa kecil. Aku berdiri di lorong, membeku. Gadis yang kubesarkan dengan kasih sayang, membicarakan kemalanganku seperti bahan lelucon. Aku tidak masuk ke kamarnya. Aku tidak marah-marah. Aku hanya berbalik pelan dan kembali ke ruang kerjaku. Setiap penghinaan, setiap kalimat dingin, setiap tatapan merendahkan, kusimpan rapi di dalam hati. Bukan untuk meratapinya, tapi untuk mengingatnya saat waktuku tiba nanti. Suatu malam, ponsel Reza tertinggal di meja makan saat ia masuk mandi. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia simpan dengan nama klien penting. Aku tidak bermaksud membaca, tapi mataku terlanjur menangkap satu baris di layar itu. Sayang, besok transfer ke rekening aku ya. Tante pasti nggak bakal curiga kok. Jantungku berhenti sejenak. Tante? Kata itu menusuk seperti jarum panas tepat di dada. Di seluruh dunia ini, hanya satu orang yang memanggilku tante di rumah ini. Aku meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Tanganku dingin seperti es. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku berbaring memandang langit-langit kamar yang kurancang sendiri, sambil mendengar suara hatiku retak perlahan. Aku tidak langsung menuduh. Aku seorang arsitek. Aku tahu tuduhan tanpa fondasi akan runtuh dalam sekejap. Aku butuh bukti, bukti yang kokoh, bukti yang tidak bisa dibantah oleh mulut manapun, oleh siapapun. Maka, aku mulai diam, aku mulai mengamati. Aku berubah menjadi perempuan yang tampak lebih bodoh dari biasanya. Aku tersenyum saat hatiku perih. Aku memasak makan malam saat aku ingin berteriak sekencang-kencangnya. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Justru itu yang aku inginkan. Karena orang yang dianggap bodoh paling leluasa mengamati. Malam itu, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menjadi korban yang menangis. Aku akan menjadi pencatat yang teliti. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan pola mereka. Setiap Reza bilang lembur sampai malam. Sania juga bilang ada tugas kelompok di kampus. Mereka pulang dengan selisih waktu 20 menit. Selalu. Seperti jadwal kereta yang tak pernah meleset. Aku mulai mencatat. Jam berapa Reza pergi? Jam berapa Sania pergi? Jam berapa mereka pulang? Pola itu terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Dan aku tahu betul di dunia ini. Kebetulan yang terlalu rapi selalu punya nama lain. Suatu kali, aku menemukan struk restoran mahal di saku jas Reza saat hendak mencucinya. 2 porsi, 1 gelas wine, 1 jus stroberi. Sania tidak suka wine. Ia selalu pesan jus stroberi sejak kecil. Aku menatap struk itu lama. Tanggalnya adalah malam saat Reza bilang ia rapat dengan klien dari luar kota. Aku tidak membuangnya.
Aku menyimpannya di sebuah map. Map pertama dari banyak map yang akan kukumpulkan. Tanganku tidak gemetar lagi malam itu. Sesuatu di dalam diriku sudah mulai mengeras menjadi baja. Aku juga mulai memeriksa rekening kami secara diam-diam. Aku duduk di ruang kerjaku tengah malam saat Reza sudah tidur dan membuka catatan mutasi rekening kami satu persatu. Apa yang kutemukan membuat tanganku gemetar di atas keyboard. Selama 8 bulan terakhir, ada transfer rutin dari rekening bersama kami ke sebuah rekening atas nama Sania. Puluhan juta setiap bulan mengalir keluar seperti darah dari luka yang bahkan tidak kusadari ada. Uang yang kukira untuk menutup kesulitan perusahaan Reza ternyata mengalir ke gadis yang kuanggap anak sendiri. Aku mencetak setiap mutasi rekening itu. Aku menatanya rapi berdasarkan tanggal. Map kedua lebih tebal dari yang pertama. Aku ingat bagaimana aku menahan tangis malam itu, bukan karena uangnya, tapi karena 2 orang yang paling kupercaya menusukku bersama-sama. Suatu malam, aku hampir ketahuan saat aku sedang membuka laptop di ruang kerja, memeriksa kembali catatan mutasi rekening. Reza tiba-tiba pulang lebih cepat. Aku mendengar suara pintu depan terbuka. Langkah kakinya menuju ruang kerja. Dengan secepat kilat, aku menutup semua jendela di laptop, lalu membuka file gambar denah sebuah proyek. Saat Reza masuk, aku tampak sedang serius menggambar. Belum tidur? Las, tanyanya. Belum. Mas, ada revisi denah dari klien. Deadline besok. Jawabku tanpa menoleh, dengan suara setenang mungkin. Ia mengangguk. Lalu pergi ke kamar. Aku menghela napas panjang, jantungku berdebar keras. Aku belajar satu hal malam itu. Aku harus lebih hati-hati. Sebuah rencana sebesar ini tidak boleh runtuh hanya karena satu kelengahan. Sejak saat itu, aku menyimpan semua salinan dokumen di tempat yang jauh dari rumah. Di kantorku. Di rumah Andini. Tidak ada satupun bukti yang kusimpan di mana Reza bisa menemukannya. Reza sendiri semakin pandai berakting di depanku. Di hari-hari tertentu, ia tiba-tiba menjadi suami yang penuh perhatian. Membawakan oleh-oleh, memujiku, memelukku. Aku beruntung punya istri seperti kamu, Las, katanya suatu malam, sambil mengelus rambutku. Dulu, kalimat seperti itu akan membuatku meleleh. Tapi sekarang aku tahu, ini hanyalah bagian dari permainan. Ia ingin memastikan aku tetap tenang, tetap percaya, tetap menjadi domba yang tidak curiga sampai hari penyembelihan tiba. Aku membalas pelukannya. Aku tersenyum. Aku berkata, aku juga beruntung, Mas. Dua-duanya berbohong. Tapi hanya satu dari kami yang tahu kebenarannya. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih cepat dari proyek. Karena rapat dibatalkan mendadak dari dalam mobilku, dari kejauhan. Aku melihat pintu rumahku terbuka. Reza dan Sania keluar. Mereka bergandengan tangan. Lalu Reza membukakan pintu mobil untuk Sania, seperti seorang kekasih. Aku tidak mengejar. Aku tidak berteriak. Aku hanya mengangkat ponselku dan memotret. Tanganku tenang sekarang. Terlalu tenang. Aku mengikuti mobil itu dari jarak jauh. Menjaga jarak beberapa mobil di belakang. Mobil itu berhenti di sebuah hotel di kawasan selatan. Mereka turun. Masih bergandengan. Lalu masuk ke dalam. Aku duduk di mobilku, di seberang jalan. Selama 3 jam penuh. Memandangi pintu hotel itu tanpa berkedip. 3 jam. Angka yang sama dengan 3 jam aku menunggunya di tepi jalan beberapa minggu lalu. Saat itu, ia bilang mobilnya mogok. Saat itu, aku berdiri kedinginan, mengkhawatirkan keselamatannya. Sementara ia, di waktu yang sama, sedang bersenang-senang menghamburkan uangku bersama keponakanku di tempat lain. Kebodohan macam apa yang telah aku jalani selama ini. Aku mengkhawatirkan serigala, sambil menyebutnya domba. Sampai akhirnya, mereka keluar dari hotel itu. Rambut Sania berantakan, kemeja Reza tidak rapi. Mereka tertawa. Aku memotret semuanya. Setiap detik. Lalu aku menyalakan mobil dan pulang lebih dulu. Malam itu aku memasak makan malam seperti biasa. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan kesukaan Reza. Saat mereka pulang,
Aku menyambut dengan senyum hangat. Sudah makan belum? Aku masak banyak. Reza mencium keningku. Capek banget hari ini. Las. Lembur terus, katanya. Aku tersenyum. Iya, Mas, istirahat ya. Jawabku selembut mungkin. Sania duduk di meja makan, menyantap masakanku dengan lahap. Enak banget, Tante, katanya manja. Aku menatap gadis itu menyantap makanan yang kumasak dengan tanganku sendiri. Map ketiga sudah penuh malam itu. Di dalam dadaku ada api yang menyala. Tenang, aku tidak memadamkannya. Aku menjaganya tetap menyala untuk waktu yang tepat. Tapi rencana mereka ternyata jauh lebih busuk dari yang bisa kubayangkan. Aku menemukannya secara tidak sengaja. Beberapa hari kemudian, di laci meja kerja Reza saat mencari pulpen. Sebuah map coklat tersembunyi di bawah tumpukan dokumen. Di dalamnya ada surat dari seorang dokter dan sebuah draft dokumen panjang. Tanganku membeku saat membacanya. Itu adalah surat keterangan yang menyatakan aku mengalami gangguan kejiwaan. Surat itu belum ditandatangani oleh dokter manapun. Masih draft. Tapi maksudnya jelas sekali, sejelas siang hari. Mereka ingin menyatakan, aku tidak waras. Supaya aku tidak bisa lagi mengurus hartaku sendiri secara hukum. Supaya Reza, sebagai suami, bisa mengambil alih semua aset atas nama merawat istri yang sakit. Termasuk rumah ini. Di bawah draft itu, ada secarik catatan tulisan tangan. Tulisan yang sangat kukenal. Tulisan Sania. Kalau tante udah dianggap nggak waras, semua otomatis ke Om Reza kan? Terus kita tinggal nikmatin. Aku berdiri di ruang kerja itu sambil memegang kertas yang gemetar di tanganku. Gadis yang kususui dengan kasih sayang kini menulis rencana untuk mengubur masa depanku dengan tinta dan kertas. Untuk pertama kalinya, rasa sedihku berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan amarah yang panas, tapi sesuatu yang dingin, tajam, terarah. Mereka tidak ingin sekadar mengkhianatiku. Mereka ingin menghapusku, membuangku ke rumah sakit jiwa, lalu menguasai segalanya. Aku memfotokopi seluruh isi map coklat itu, halaman demi halaman. Lalu ku kembalikan map itu persis seperti semula, di bawah tumpukan dokumen yang sama, dengan sudut yang sama. Mereka tidak boleh tahu bahwa aku tahu. Belum waktunya. Sebuah jebakan hanya berhasil jika mangsanya merasa aman. Malam itu, aku duduk lama di ruang kerjaku. Aku membuka laptop. Aku menatap layar kosong itu lama sekali. Aku bukan perempuan lemah yang mereka kira. Aku arsitek. Aku terbiasa membangun dari nol, dari tanah kosong, sampai berdiri kokoh. Dan kalau memang harus, aku juga bisa merancang sebuah keruntuhan dengan ketelitian yang sama. Keruntuhan untuk mereka yang ingin meruntuhkanku. Langkah pertama, aku menghubungi sahabatku, Andini. Seorang pengacara senior yang sudah kukenal sejak kuliah. Aku menceritakan semuanya di sebuah kafe yang jauh dari rumah, jauh dari mata siapapun. Aku menunjukkan semua mapku. Andini menatap berkas-berkas itu lama. Wajahnya berubah serius. Lalu ia menatapku. Laras, katanya pelan. Ini bukan cuma soal perselingkuhan. Ini percobaan penguasaan aset secara melawan hukum. Ini pidana. Aku mengangguk. Aku tahu. Makanya, aku butuh kamu, bukan untuk menangis. Untuk melawan, Andini berkata. Kabar baiknya, semua aset penting atas namamu. Tanah, rumah, semuanya. Selama itu masih atas namamu, dan kamu terbukti sehat secara hukum. Mereka tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Aku tersenyum tipis untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Kalau begitu, kataku, ayo, kita pastikan mereka tidak pernah bisa menyentuhnya. Dan kita pastikan mereka menanggung akibatnya. Langkah kedua, aku pergi ke bank sendirian di pagi hari saat Reza sudah berangkat ke kantor. Aku duduk di hadapan petugas layanan nasabah dengan tenang, mengenakan setelan kerja yang rapi. Saya ingin memindahkan seluruh saldo dari 2 rekening bersama ini ke rekening pribadi saya yang baru, kataku. Petugas itu memeriksa data, karena semua rekening tercatat atas namaku sebagai pemilik utama.
Prosesnya berjalan lancar tanpa hambatan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh dana ratusan juta itu sudah berpindah ke rekening yang hanya aku yang tahu. Tabungan masa depan yang selama ini kukira milik kami berdua. Yang ternyata sedang mereka kuras diam-diam untuk menghancurkanku. Aku tidak mencuri apapun, itu uangku. Uang yang kuhasilkan dengan menggambar denah sampai larut malam selama bertahun-tahun. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku sebelum mereka sempat menghabiskannya sampai tetes terakhir. Langkah ketiga, yang paling penting dari semuanya. Andini membantuku menyiapkan surat-surat penegasan kepemilikan atas seluruh aset. Hitam di atas putih, tidak bisa diganggu-gugat. Lalu, atas saran Andini, aku menemui seorang psikiater profesional dan mengikuti pemeriksaan resmi yang lengkap. Aku duduk berjam-jam menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Aku ingin hasilnya benar-benar resmi dan sah, tidak bisa dibantah. Psikiater itu, seorang dokter perempuan yang ramah, menatapku dengan penuh empati setelah sesi selesai. Ibu Larasati, katanya. Secara medis, Ibu sangat sehat. Justru saya kagum di tengah tekanan seberat ini. Ibu masih bisa berpikir sejernih ini. Aku tersenyum tipis. Saya tidak punya pilihan lain. Dokter, kalau saya hancur, tidak ada yang akan menolong saya. Ia menggenggam tanganku sebelum aku pergi. Ibu perempuan yang kuat, apapun yang terjadi nanti. Jangan biarkan siapapun membuat ibu meragukan kewarasan ibu sendiri. Kalimat itu kubawa pulang seperti jangkar. Di tengah badai yang sedang kuhadapi, aku berpegang erat padanya. Hasilnya keluar hitam di atas putih. Aku sehat sempurna, jasmani maupun rohani. Tidak ada satupun gangguan. Surat draft busuk yang mereka siapkan itu kini berubah menjadi senjata yang berbalik tajam ke arah mereka sendiri. Karena membuat surat keterangan palsu untuk menguasai harta orang lain. Itu bukan lagi urusan rumah tangga biasa. Itu adalah kejahatan yang bisa diproses hukum. Aku menyimpan semuanya dengan rapi. Map demi map. Sampai lemari kecil di ruang kerjaku penuh sesak. Bukti perselingkuhan. Bukti aliran uang. Draft surat palsu mereka. Dan surat keterangan kewarasanku yang resmi. Mereka sedang sibuk merancang sebuah penjara untukku. Batu demi batu. Tanpa tahu bahwa setiap batu itu sedang kukumpulkan untuk membangun penjara bagi mereka sendiri. Aku tidak terburu-buru. Sebuah bangunan yang kokoh tidak dibangun dalam semalam. Begitu juga sebuah pembalasan yang sempurna. Aku menunggu momen yang tepat, panggung yang tepat, dan aku tahu mereka sendiri yang akan menyiapkan panggung itu untukku. Sementara aku menyiapkan semua itu dalam diam. Mereka justru semakin lengah dan berani. Sania mulai meminta barang-barang mewah secara terang-terangan, bahkan di depan mataku sendiri. Tante, aku pengen tas yang itu loh, yang harganya 20 juta, katanya manja suatu malam. Menunjukkan foto di ponselnya. Reza tertawa ringan. Nanti om transfer ya, katanya. Menatap Sania dengan tatapan yang dulu hanya ditujukan untukku. Aku menutup majalah di tanganku perlahan. Aku menatap mereka berdua, bergantian. Tentu, kataku tenang. Dengan senyum yang sempurna. Apapun untuk keluarga. Mereka tersenyum puas, saling pandang. Mereka pikir aku sudah benar-benar di ujung tanduk. Perempuan tua bodoh yang siap dibuang. Padahal aku sedang menyalakan korek api dengan tenang. Persis di atas jejak bensin yang mereka tumpahkan sendiri. Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di rumahku. Sania, dengan bangga, memamerkan tas mewah dan perhiasan barunya di depan para tante dan sepupu. Ini hadiah dari Om Reza, katanya sambil tertawa. Sengaja agar aku mendengar. Om Reza baik banget sama aku. Para tamu saling berbisik. Beberapa menatapku dengan iba, beberapa dengan curiga. Aku hanya tersenyum. Menuangkan teh, melayani semua tamu dengan tenang. Di dalam hati, aku mencatat. Saksi demi saksi. Mereka semua akan menjadi saksi di pesta nanti. Sania semakin berani, karena ia merasa aku tidak akan pernah melawan. Ia tidak tahu setiap keberaniannya hanya menggali lubang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Lalu, suatu malam, Reza membawa beberapa lembar dokumen ke hadapanku. Las,
Tolong, tanda tangan di sini. Ini cuma surat persetujuan biasa untuk urusan bank. Katanya santai. Aku menerima dokumen itu. Aku membacanya pelan-pelan, baris demi baris. Seperti seorang arsitek membaca kontrak. Ternyata, itu adalah surat kuasa. Surat yang memberi Reza wewenang untuk mengurus dan memindahkan asetku jika aku berhalangan. Aku langsung paham, ini bagian dari rencana mereka. Begitu surat dokter palsu itu jadi, surat kuasa ini akan melengkapi jebakannya. Aku tersenyum manis. Boleh aku baca dulu pelan-pelan? Mas, maklum. Ini soal hukum. Aku nggak ngerti. Kataku. Pura-pura bodoh. Tentu. Katanya. Tampak senang. Karena aku terlihat menurut. Malam itu, aku memfotokopi surat kuasa itu untuk Andini. Lalu menunda menandatanganinya dengan berbagai alasan. Dan diam-diam, aku menambahkan satu bukti lagi ke dalam mapku yang sudah tebal. Tante, mereka terus memanggilku tante dan istri sambil merancang kehancuranku setiap hari. Suatu malam, aku menatap Sania diam-diam. Gadis yang dulu kupeluk setiap pagi. Yang dulu menggenggam tanganku ketakutan di stasiun. Aku ingat semua kebaikan yang kuberikan padanya. Setiap uang kuliah, setiap baju, setiap kata, tante sayang kamu. Sekarang gadis yang sama itu duduk di ruang tamuku. Mengenakan perhiasan yang dibeli dari uangku. Sambil merencanakan agar aku dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Tapi aku tidak menangis lagi. Aku sudah selesai menangis berminggu-minggu yang lalu. Sekarang, giliranku bekerja dengan kepala dingin. Puncaknya datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, Reza pulang dengan wajah berseri-seri yang dibuat-buat. Ia mengumumkan akan mengadakan pesta besar. Aku mau adakan pesta ulang tahun pernikahan kita yang ke-7. Las, katanya. Undang seluruh keluarga besar. Biar mereka lihat kita bahagia. Aku langsung tahu maksud sebenarnya di balik kata-kata manis itu. Ini bukan pesta cinta. Ini adalah panggung eksekusi. Andini sudah memperingatkanku sebelumnya. Di acara berkumpul seperti itulah biasanya. Mereka akan melancarkan serangan terakhir. Mereka akan mengumumkan kondisi kejiwaanku di depan seluruh keluarga. Membuatku tampak tidak waras di hadapan semua orang sekaligus. Lalu, saat semua keluarga sudah menjadi saksi, surat dokter palsu itu akan terlihat masuk akal. Semua orang akan percaya tanpa bertanya. Aku tersenyum saat Reza menjelaskan rencananya dengan penuh semangat. Ide bagus. Mas, kataku. Biar semua keluarga datang. Aku saja yang urus semuanya. Aku mau pesta ini sempurna karena aku tahu satu hal yang sama sekali tidak mereka tahu. Pesta itu memang akan menjadi panggung, tapi bukan panggung mereka. Itu panggungku. Aku yang mengatur seluruh pesta. Setiap detail terkecil sekalipun. Aku menyewa sebuah gedung yang luas. Aku memesan catering terbaik. Aku mengurus tata panggung, sistem suara, dan sebuah proyektor besar di tengah ruangan. Untuk apa proyektor segala? Las. Tanya Reza saat melihat daftar pesananku. Untuk menampilkan foto-foto kenangan kita selama 7 tahun. Jawabku manis. Biar romantis. Biar semua keluarga terharu. Reza tersenyum puas. Sania, yang berdiri di sampingnya, juga tersenyum. Mereka tidak tahu, foto-foto yang akan kutampilkan di proyektor besar itu bukanlah foto kenangan pernikahan yang indah. Malam itu, aku menghubungi Andini lewat telepon. Semuanya sudah siap, kataku tenang. Datang ya sebagai tamu undangan. Dan bawa semua dokumennya. Aku akan ada di sana. Laras, jawab Andini. Kamu sudah menunggu malam ini terlalu lama. Sekarang waktunya kamu berdiri. Malam pesta akhirnya tiba. Gedung itu penuh sesak. Seluruh keluarga besar datang. Keluarga Reza, keluargaku, bahkan Mbak Wati, Ibu Sania. Datang jauh-jauh dari kampung. Ibu mertuaku, Bu Surti, duduk di meja depan dengan wajah penuh kemenangan yang ia sembunyikan dengan buruk. Reza mengenakan jas terbaiknya. Sania duduk tidak jauh dariku, mengenakan gaun mahal yang aku yakin dibeli dengan uang dari rekeningku. Aku sendiri mengenakan gaun sederhana berwarna gelap.
tenang. Seperti seorang arsitek yang akan mempresentasikan denah terakhir dalam hidupnya. Aku menyapa setiap tamu dengan senyum. Aku memastikan semua makanan terhidang. Aku menjadi tuan rumah yang sempurna sampai detik terakhir. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa perempuan yang mereka kira korban malam ini sebenarnya adalah dalang dari seluruh pertunjukan. Acara dimulai. Reza naik ke atas panggung, mengambil mikrofon. Senyumnya lebar dan percaya diri. Terima kasih semua sudah datang malam ini, katanya. Malam ini sangat istimewa bagi kami. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepada keluarga besar tentang kondisi istriku tercinta. Ruangan mulai berbisik-bisik. Aku melihat Bu Surti mencondongkan badannya ke depan. Aku melihat Sania menahan senyum di sudut bibirnya. Inilah saatnya. Saat yang sudah mereka tunggu. Saat yang juga sudah kutunggu. Tapi dengan alasan yang sangat berbeda. Aku berdiri dari kursiku dengan tenang. Sebentar, Mas, kataku. Suaraku jernih memenuhi seluruh ruangan. Sebelum kamu bicara tentang kondisiku, izinkan aku yang bicara lebih dulu. Sebagai tuan rumah malam ini, Reza terdiam di atas panggung. Ada yang tidak beres di matanya. Ini bukan bagian dari skenario yang ia susun. Aku berjalan tenang menuju panggung. Langkah demi langkah, di tengah tatapan semua tamu. Aku mengambil mikrofon dari tangannya yang mulai gemetar. Aku sudah menyiapkan sebuah persembahan khusus untuk malam yang istimewa ini. Kataku kepada para tamu. Tolong, semuanya lihat ke layar besar di tengah ruangan. Lampu gedung meredup perlahan. Proyektor menyala terang. Layar pertama muncul. Foto Reza dan Sania bergandengan tangan. Keluar dari pintu rumah kami. Seluruh ruangan terdiam seketika, senyap. Bahkan, dentingan gelas pun berhenti. Foto kedua muncul. Mereka berdua berdiri di depan sebuah hotel. Rambut Sania berantakan. Tangan Reza melingkar di pinggangnya. Foto ketiga. Struk restoran mahal. 1 wine. 1 jus strawberry. Tanggal yang sama dengan malam Reza bilang ia rapat dengan klien luar kota. Bisik-bisik mulai pecah menjadi suara. Mbak Wati, Ibu Sania, berdiri dari kursinya dengan wajah pucat pasi. Sania, itu kamu. Nak, suaranya bergetar hebat. Itu Om Reza. Sania menunduk dalam-dalam. Wajahnya yang biasa manis, kini sepucat kertas. Ia tidak berani mengangkat kepalanya. Reza maju, hendak merebut mikrofon dari tanganku. Laras, hentikan ini. Kamu sudah gila, teriaknya. Aku menatapnya dengan tenang, sangat tenang. Gila, kataku. Mari kita bicara soal kata itu. Mas, lihat layar berikutnya. Layar berganti. Kini yang muncul adalah draft surat keterangan dokter palsu yang mereka siapkan untuk menyatakan aku tidak waras. Lalu, di bawahnya muncul foto catatan tulisan tangan Sania. Kalau tante udah dianggap nggak waras, semua otomatis ke Om Reza kan? Terus kita tinggal nikmatin. Seluruh ruangan menahan napas serentak. Ada yang menutup mulut dengan tangan. Ada yang berdiri dari kursinya. Tak percaya. Mereka berdua, kataku. Suaraku sama sekali tidak bergetar. Berencana menyatakan aku gila, supaya bisa mengambil seluruh hartaku. Rumah yang kubangun sendiri dengan tanganku. Tanah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun. Layar berganti lagi. Mutasi rekening. Deretan angka. Puluhan juta mengalir keluar setiap bulan. Menuju rekening atas nama Sania. Dan ini, lanjutku, adalah uang yang dikuras diam-diam dari rekeningku untuk membiayai gaya hidup mewah mereka berdua. Bu Surti, ibu mertuaku, terduduk lemas di kursinya. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Kamu tidak bisa membuktikan apa-apa. Reza masih mencoba melawan. Tapi suaranya kini serak dan gemetar. Ini semua fitnah. Dia memang sudah tidak waras. Saat itulah Andini berdiri dari kursi tamu di barisan tengah. Ia berjalan tenang ke depan dengan map tebal di tangannya. Saya Andini, pengacara dari Ibu Larasati, katanya tegas. Suaranya memenuhi ruangan. Dan ini bukan fitnah. Ini adalah bukti yang sah secara hukum. Ia mengangkat map itu tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat. Di tangan saya ada surat keterangan psikiater resmi yang menyatakan
Klien saya sehat jasmani dan rohani. Ada bukti mutasi rekening. Dan ada draft surat palsu yang Bapak Reza siapkan, yang merupakan tindak pidana. Membuat surat keterangan palsu untuk menguasai harta orang lain bisa dijerat hukum pidana. Lanjut Andini dengan tegas, termasuk percobaan penipuan dan penggelapan harta. Kami sudah menyiapkan laporan resminya. Ruangan itu pecah total. Suara-suara bersahutan, air mata, tuduhan. Mbak Wati menangis sambil mengguncang bahu Sania. Apa yang kamu lakukan? Nak, tantemu yang membiayai seluruh hidupmu. Dia yang menyekolahkanmu. Reza terduduk lemas di lantai panggung. Wajahnya yang dulu kupuja, kini hancur total, tak bersisa. Las, kita bisa bicara baik-baik, katanya. Suaranya berubah total menjadi memohon. Aku hilaf. Las, maafkan aku. tolong. Aku menatapnya dari atas panggung. Untuk terakhir kalinya dalam hidupku, 7 tahun. Mas, kataku pelan. Tapi setiap kata terdengar jelas di ruangan yang senyap itu. 7 tahun aku menanggungmu, membiayaimu saat kamu bukan siapa-siapa, Memujamu, mempercayaimu. dan kamu membalasnya dengan merencanakan untuk membuangku ke rumah sakit jiwa. Aku menoleh perlahan ke arah Sania, gadis yang dulu memanggilku ibunya yang kedua. Dan kamu, Sania, aku mengangkatmu dari kampung saat tidak ada yang mau membiayaimu. Aku menyekolahkanmu. Aku memberimu kamar terbaik di rumahku. Aku menyayangimu seperti anakku sendiri. Dan kamu mengincar rumah itu sambil memelukku setiap pagi. Sania terisak hebat. Tante, Maaf, aku hilaf. Tante, aku. jangan panggil aku tante lagi. Potongku tajam. Suaraku dingin seperti baja. Kamu sudah lama kehilangan hak untuk memanggilku begitu. Aku turun dari panggung dengan langkah tegak. Aku tidak menangis. Air mataku sudah habis terkuras berbulan-bulan yang lalu. Aku berjalan melewati Bu Surti yang menunduk. Tak berani lagi menatap wajahku. Aku berjalan melewati Reza yang masih terduduk di lantai. Melewati Sania yang terisak di pelukan ibunya sendiri. Semua mata mengikuti langkahku menuju pintu. Bukan tatapan kasihan, tapi tatapan hormat dan sedikit ketakutan. Andini menyusulku di pintu gedung. Kamu luar biasa, Laras, bisiknya sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum tipis. Tidak, jawabku. Aku cuma berhenti menjadi perempuan bodoh yang menunggu di tepi jalan. Di luar gedung, udara malam terasa sejuk. Bukan dingin yang menusuk seperti malam aku menunggunya di halte yang bocor itu. Ini dingin yang berbeda, dingin yang menenangkan. Dingin kebebasan yang sudah lama tidak kurasakan. Proses hukum berjalan dengan cepat setelah malam itu. Reza tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun dari asetku. Karena semuanya memang sah atas namaku. Dan aku terbukti sehat secara hukum tanpa keraguan. Perceraian kami berjalan dengan aku yang memegang seluruh kendali, dari awal sampai akhir. Draft surat palsu yang mereka siapkan itu justru menjadi bukti paling memberatkan bagi Reza dalam laporan yang Andini ajukan. Sania dipulangkan ke kampung oleh ibunya sendiri, dengan rasa malu yang akan ia tanggung untuk waktu yang sangat lama. Mbak Wati datang ke rumahku beberapa minggu kemudian. Ia berlutut di depan pintu, meminta maaf atas perbuatan anaknya, sambil menangis terseduh. Aku mengangkatnya berdiri dengan kedua tanganku. Ini bukan salah Mbak, kataku lembut. Aku tidak akan pernah membenci Mbak, tapi Sania harus belajar dari ini. Pelajaran yang pahit, tapi perlu. Perusahaan tempat Reza bekerja mendengar skandal yang sudah menyebar itu. Reputasinya hancur berkeping-keping. Ia kehilangan jabatannya dalam waktu singkat. Pria yang dulu dengan angkuh merencanakan untuk membuangku dengan label orang gila, kini tidak punya apa-apa lagi yang tersisa. Aku memutuskan untuk menjual rumah di Cilandak itu. Bukan karena aku membutuhkan uangnya, tapi karena dinding-dindingnya menyimpan terlalu banyak kenangan yang kotor. Aku tidak ingin lagi tidur di kamar tempat aku pernah berbaring memandang langit-langit. Sementara hatiku hancur perlahan-lahan. Aku tidak ingin lagi melewati ruang tamu tempat Bu Surti pernah menghinaku, atau ruang kerja tempat aku menemukan rencana busuk mereka. Uang hasil penjualannya kugunakan untuk membeli sebidang lahan baru. Lebih kecil,
tapi sepenuhnya milikku, tanpa bayangan siapapun di dalamnya. Di sana aku merancang sebuah rumah baru. Rumah untuk satu orang, dengan jendela besar yang menghadap ke timur, supaya setiap pagi aku dibangunkan oleh cahaya matahari yang hangat, bukan oleh suara pintu yang ditutup pelan-pelan oleh seorang suami yang baru pulang berbohong. Beberapa bulan kemudian, aku memberanikan diri membuka biro arsitek milikku sendiri. Aku merekrut beberapa arsitek muda yang berbakat. Aku mengerjakan proyek-proyek yang dulu tidak sempat kusentuh, karena terlalu sibuk menyelamatkan pernikahan yang sebenarnya sudah lama mati. Hidupku kembali terisi penuh, bukan penuh oleh orang lain yang menumpang dan menguras, tapi penuh oleh diriku sendiri, oleh karya dan harga diriku. Aku belajar memasak hidangan baru. Aku berolahraga setiap pagi. Aku menemukan kembali tawa yang dulu hilang. Wajahku terlihat lebih segar dan lebih muda dibandingkan saat aku masih terjebak dalam pernikahan beracun itu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mataku. Tidak ada lagi bahu yang bungkuk karena menanggung beban pengkhianatan. Aku juga mulai sering dihubungi oleh perempuan-perempuan lain yang mendengar kisahku dari mulut ke mulut. Ada yang bertanya bagaimana caranya melindungi aset. Ada yang menangis, menceritakan luka yang sama. Ada yang hanya ingin tahu, apakah mungkin bangkit setelah hancur. Aku selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Mulailah dengan berhenti meyakinkan diri bahwa kamu yang salah. Karena selama kamu masih merasa bersalah, kamu tidak akan pernah bisa membela dirimu sendiri. Aku tidak pernah membayangkan luka terdalam dalam hidupku justru akan menjadi cahaya kecil bagi orang lain. Mungkin itulah cara semesta menyeimbangkan segalanya. Apa yang dulu meruntuhkanku, kini menjadi tangga bagi perempuan lain untuk berdiri. Suatu sore, saat aku sedang menikmati teh di teras rumah baruku, ponselku berdering pelan. Sebuah notifikasi berita lokal muncul di layar. Aku hampir mengabaikannya, sampai sebuah nama menarik perhatianku. Seorang pria parubaya terlilit utang besar dan dikejar para penagih. Ditemukan terpuruk di sebuah kontrakan kumuh di pinggiran kota. Ada sebuah foto kecil yang menyertai berita itu. Meski wajahnya tertutup, aku langsung mengenali kemeja biru dongker lusuh yang dulu sering ia kenakan. Itu adalah Reza, mantan suamiku. Pria yang dulu dengan angkuh merancang sebuah penjara untukku, kini terpenjara oleh pilihannya sendiri. Konon, setelah kehilangan pekerjaan dan reputasinya, ia terjerat utang untuk menutupi gaya hidup yang sudah tidak bisa lagi ia tanggung. Aku mematikan layar ponselku tanpa niat membaca isi beritanya lebih lanjut. Tidak ada rasa iba yang terlintas di hatiku. Tidak ada juga rasa puas yang berlebihan. Hanya ada ketenangan. Semua manusia pada akhirnya akan menuai apa yang telah mereka tabur. Ia menabur pengkhianatan dan kebohongan. Maka panen yang ia terima adalah kehancuran. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal yang berharga. Jangan pernah menukar harga dirimu demi seseorang yang memandangmu hanya sebagai sumber uang dan kenyamanan. Dan jangan pernah berhenti mengenali nilai dirimu sendiri hanya karena ada orang yang berusaha keras membuatmu merasa kecil dan tidak berdaya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu, yang membiayai, menanggung, dan menahan, sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga berhak untuk bahagia. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lupa bahwa tangan yang dulu menyelamatkannya dari ketiadaan suatu hari bisa berhenti menyelamatkan dan justru menutup semua pintu. Dan ada pula orang-orang seperti Sania yang menggigit tangan yang memberinya makan, lalu menyesal di kemudian hari saat tangan itu sudah pergi selamanya. Aku tidak membalas dendam dengan kebencian dan tidak dengan air mata. Aku hanya berhenti membiarkan diriku dihancurkan oleh orang-orang yang tidak menghargaiku. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam dan hancur perlahan, atau untuk berdiri tegak dan membangun kembali segalanya dari awal. Aku memilih untuk berdiri, dan aku membangun kembali istanaku dari puing-puing pengkhianatan yang mereka tinggalkan. Aku bukan lagi perempuan bodoh yang menunggu di halte sepi di tengah hujan badai. Aku bukan lagi seseorang yang kebaikannya bisa diinjak-injak oleh orang-orang yang ia sayangi. Aku adalah seorang penyintas yang berhasil membangun kembali hidupnya dari reruntuhan. Dan hidupku kini sepenuhnya
milikku sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada di antara kalian yang pernah merasakan luka yang sama denganku. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri kalian. Dan jangan pernah lupa pada nilai diri kalian sendiri.